warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianti, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan judul Lingkungan Pendidikan dalam Kehidupan Nyata. Pertama-tama, saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sakinah Fitri, SS SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, serta kepada teman-teman yang saya banggakan yang telah menyimak video ini dengan penuh semangat belajar. Pada video kali ini, saya akan membahas lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata, dengan fokus pada gagasan bahwa belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat. Kita sering menganggap bahwa pendidikan hanya berkaitan dengan pelajaran di kelas, buku, dan ujian. Padahal sebenarnya pendidikan jauh lebih luas dari itu. Pendidikan adalah proses belajar sepanjang hayat. Artinya, dimanapun kita berada, kita selalu bisa belajar sesuatu. Pendidikan hadir dalam setiap aktivitas manusia, baik dalam bentuk pengalaman, interaksi, maupun kebiasaan yang kita jalani setiap hari. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan? Nah, lingkungan pendidikan adalah segala tempat dan situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, karena jika salah satu lingkungan lemah, maka proses pendidikan seseorang juga bisa terhambat. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran masing-masing lingkungan ini dalam kehidupan nyata. Dengan memahami ketiga lingkungan tersebut, kita dapat melihat bagaimana pendidikan berlangsung secara holistik dan saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu, mulai dari lingkungan pendidikan yang paling mendasar, yaitu lingkungan keluarga. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan paling dasar. Dari keluarga, kita belajar nilai-nilai moral, sopan santun, kebiasaan, dan karakter. Misalnya, dari orang tua kita belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, dan rasa hormat kepada orang lain. Ketika orang tua memberikan teladan yang baik, anak-anak pun tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Dengan kata lain, keluarga adalah pondasi utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Tanpa pendidikan yang kuat dari keluarga, nilai-nilai dasar dalam diri seseorang akan sulit terbentuk dengan baik, meskipun ia menempuh pendidikan formal yang tinggi. Setelah mendapatkan dasar pendidikan dari keluarga, proses belajar kemudian berlanjut di lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Di sekolah, kita belajar berbagai mata pelajaran, berinteraksi dengan teman, dan dibimbing oleh guru. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membimbing agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang baik. Sekolah juga melatih kita untuk bekerja sama, berkompetisi secara sehat, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Semua itu menjadi bagian penting dari proses pendidikan di dunia nyata. Sekolah menjadi tempat yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, membentuk kedisiplinan, serta mempersiapkan siswa
untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Namun, proses pendidikan tidak berhenti di sekolah saja, karena masih ada lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat kita mempraktikkan apa yang sudah dipelajari dari keluarga dan di sekolah. Di masyarakat kita belajar berinteraksi dengan berbagai orang, menghadapi perbedaan, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Contohnya, melalui gotong royong, kerja bakti, atau organisasi remaja. Dan juga belajar tentang tanggung jawab, kepedulian, dan kerjasama. Masyarakat menjadi ruang nyata bagi kita untuk membentuk kepribadian sosial dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang belajar memahami realitas sosial yang sesungguhnya dan belajar beradaptasi dengan berbagai karakter serta situasi yang ada. Dari ketiga lingkungan pendidikan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan penting tentang arti pendidikan yang sebenarnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan sejati tidak terbatas pada ruang kelas. Belajar bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, bahkan dari pengalaman hidup sehari-hari. Nilai pendidikan yang ingin saya tekankan adalah bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Setiap orang, tanpa memandang usia atau latar belakang, selalu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, mari kita jadikan setiap tempat sebagai ruang belajar. Kita belajar dari orang tua di rumah, dari guru di sekolah, dan dari masyarakat di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Itulah penjelasan dari saya tentang lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan, inspirasi, serta pemahaman baru tentang pentingnya lingkungan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau kekurangan, baik dalam tutur maupun isi materi. Mari kita terus belajar dan berkembang dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.